Hari ini kita akan belajar akan satu tema yang sangat khusus. Ketika Tuhan berkata cukup. Ya. Memang kalau saudara membuka Alkitab bisa ketemu ada kata cukup, tetapi konteksnya berbeda. Seluruh Alkitab dari perjanjian lama, ya, Kejadian sampai Wahyu, saya sudah cek. Tidak ada kata cukup yang dipakai di dalam Ulangan pasal 3 ayat 23 sampai 26. Itu hanya satu kali dan tidak terulang di dalam Alkitab. Kalau Anda menemukan ada kata cukup yang lain, itu konteksnya beda, maknanya juga berbeda. Ya. Nah, karena itu mari kita akan lihat bersama-sama tema ini. Ketika Tuhan berkata cukup, maksudnya seperti apa sih? Begitu ya. Nah, untuk itu mari kita akan terlebih dahulu membaca sebentar. Ya, kita akan langsung melihat ayat firman Tuhan yang ada. Saya coba baca dari Alkitab terjemahan yang terbaru. Ini yang lama. Saudara lihat, ada tidak perbedaannya ya? Firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-23, pada waktu itu aku memohon kemurahan Tuhan. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab ilah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu dan Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidak mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan hal itu dengan aku. Saudara, sebuah kalimat yang mengerikan. Kalau sampai Tuhan mengatakan cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku, cukup. Jangan lagi kamu membahasnya. Lah, ini apakah Tuhan sedang marah besar atau apa? Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, saya ingin kita melihat terlebih dahulu latar belakang dari ayat perikop ini, Bapak Ibu. Sebenarnya adalah suatu pembicaraan yang sangat personal. Antara siapa? Antara Musa, hamba Allah yang luar biasa, dengan Tuhan. Dan bukan Tuhan yang jauh. Nanti kita akan melihat di mata Tuhan siapa Musa dan bagaimana Musa bergaul dengan Tuhan. Nah, karena itu tentu kita akan masuk melihat siapakah Musa di mata Tuhan sebagai poin pertama dulu. Kalau kita tidak melihat, kita akan menganggap, wow, Tuhan itu gimana sama Musa begitu ya. Musa di mata Tuhan adalah pemimpin besar, penerima hukum Taurat, bahkan seorang hamba Tuhan yang berbicara langsung dengan Allah. Ini bukan kata-kata saya, tapi jelas tertulis di dalam Alkitab. Kalau saudara perhatikan di dalam Keluaran pasal 33 ayat 11a secara khusus, ya, firman Tuhan itu saya ambil dari terjemahan baru yang lama ya, bukan ini. Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Nah, kalau kita melihat di dalam terjemahan yang lain, semua nadanya itu mirip. Nah, apa kalau kita lihat TSI ini terjemahan sederhana Indonesia edisi 3.4.
Tuhan berbicara kepada Musa secara langsung, sebagaimana seseorang berbicara kepada temannya. Jadi rupanya Tuhan ketika bicara dengan Musa itu relasinya itu seperti teman karib, berhadap-hadapan muka. Loh, coba kita lihat terjemahan dari King James itu ternyata sama. Ya, Exodus 33 ini King James menulisnya apa? Dan the Lord and the Lord spake unto Moses face to face as a man speak unto his friend. Face to face. Wow, kalau kita bisa berbicara muka dengan presiden, kayaknya statusnya penuh. Kenapa? Aku bertemu dengan orang keren, nomor 1 di Indonesia. Ketemu wamen aja koar-koar, ya, padahal baru wamen, ya. Ketemunya sama gubernur sudah pasang status, ya. Ketemu bupati aja rasanya kelasku naik, Rek. Levelnya beda. Aku boleh ketemu dengan pejabat, orang penting. Ini pencipta langit dan bumi. Musa berbicara dengan Tuhan face to face, berhadapan muka. Dan dikatakan seperti seorang yang berbicara dengan teman. Jadi kalau dengan teman itu sangat rileks. Bukan bicara murid dengan dosen, ya, atau pembantu dengan bos lain. Kalau dengan teman itu luar biasa, ya, secara langsung. Tapi saya masih penasaran, maka saya cari lagi, saya cek lagi, saudara. Nah, ini sayang sekali ya, dokter kita yang mengerti bahasa Mandarin tidak hadir, tapi beliau pasti bisa lihat di YouTube. Saya bacakan kepada saudara. 出埃及记33章第11节上半节，耶和华以摩西面对面说话，好像人与朋友说话一般。Ini yang saya tebalkan, saudara. Anda lihat bahwa ini 面对面说话, ini adalah face to face. Talk something face to face. Dan dikatakan 好像 dan seperti dengan teman. Sama. Terjemahan Mandarin sama dengan bahasa Inggris. Jadi artinya apa? Ini semua dari berbagai versi mau memberitahu bahwa Musa adalah seorang hamba Tuhan yang sangat memiliki privilege di mata Tuhan. Luar biasa. Nah, lebih dari itu bukan hanya Keluaran pasal 33. Mari kita lihat selanjutnya. Nah, ini lebih luar biasa lagi. Apa yang kita lihat? Bahwa ternyata Alkitab tidak hanya mencatat bagaimana relasinya Musa dengan Tuhan, tapi dikatakan jelas, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Bukan hanya Musa lembut hati, tapi sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Wow, ini tertulis di Alkitab. Berarti Tuhan yang bicara. Kalau Tuhan memuji Anda, Anda harus mengatakan itu pasti absolutely 100% right. Gak mungkin salah. Kalau manusia muji Anda, itu mungkin ada udang di balik rempeyek. Dan ketika Tuhan menegur Anda, itu absolutely pasti 100% benar, Anda salah. Tapi kalau manusia yang menegur, belum tentu. Kalau ada manusia menjelek-jelekan Anda, nggak usah terlalu sakit hati juga. Karena belum tentu itu benar. Karena bisa berkaitan like and dislike. Tapi Tuhan nggak pernah like and dislike. Dia sangat, ya, objektif. Nah, tapi saya penasaran lagi. Kalau cuma terjemahan baru, mari kita lihat kembali. Terjemahan yang lain, ya. Terjemahan sederhana Indonesia versi 3.4 ini mengatakan dengan kata yang lain. Musa adalah orang yang sangat rendah hati. Jadi bukan sangat lembut hatinya saja, tapi sangat rendah hati, bahkan paling rendah hati di antara semua orang di dunia. Waduh,
ini penelitian ini seluruh dunia. Waktu saya ambil gelar doktor teologi, baru penelitian di satu kota kecil di kota Manokwari, Papua. Itu saja sudah mumet 7 keliling. Ya, nggak tahu ini sudah. Lah ini riset dari Tuhan seluruh dunia. Sangat rendah hati, bukan cuma rendah hati. Musa dikatakan sangat lembut hatinya, lalu sangat rendah hati. Lalu kita mau lihat, kalau King James terjemahannya gimana? Nah, kalau King James mengatakan, now the man Moses was very meek above all the men which were upon the face of the earth. Artinya apa? Very meek. Not only meek, very, sangat. Nah, tetapi bahasa Inggris ketika saya teliti, ya mungkin kalau yang sini ada yang ahli bahasa Inggris, mungkin ya kalau saya salah silahkan dikoreksi. Tetapi ketika saya teliti dalam dictionary, meek di sini seringkali bisa disalah tafsirkan sebagai lembutnya itu dalam posisi lemah. Lemah tak berdaya, bukan weak, bukan meek. Meek di sini jadi orangnya itu kayak apa ya, nggak ada powernya, ya. Itu memakai meek juga begitu. Tapi, nah kalau kita hanya membaca bahasa Inggris, kita bisa salah paham, ya. Karena Tuhan Yesus juga mengatakan dalam Matius 11 ayat 29, belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut yang dipakai juga meek. Ya, jadi bukan lemah gemulai ya kayak bencis gitu ya, atau lemah orangnya itu mengeluh terus, ngomel melulu, kayaknya orangnya penakut. Kita bilang, lemah banget sih kamu. Bukan, tidak memiliki makna itu. Kenapa? Mari kita teliti. Nah, sebelum kita melihat bahasa aslinya, sebelum kita belajar lebih jauh, saya ingin kita melihat beberapa terjemahan ini. Kembali saya melihat di dalam bahasa Mandarin, Ming Suci Se'er Chang Di San Jie, Mo Xi Wei Ren Ji Qi Qian He Seng Guo Si Sang de Zhong Ren. Ada kata yang saya kasih tebal, Qian He, ini luar biasa. Seng Guo di bawah itu adalah melampaui, ya. Jadi sama bahasa Indonesia, terus kemudian King James juga mengatakan melampaui. Tapi Qian He di sini memiliki makna yang lebih dalam, lebih luar biasa, dan terjemahan Mandarin satu-satunya yang mendekati bahasa asli di dalam Ibrani untuk ayat ini, untuk teks ini. Kenapa? Mandarin ketika Qian He, ketika dibilang sangat lembut, ya, sangat itu very meek, itu dia tidak hanya meek, tapi Qian He memiliki makna 3. Meek, lalu modest, dan amiable. Kalau dikatakan Qian He, ni是一个很谦和的人, kamu adalah orang yang sangat 谦和. 谦和itu termasuk 谦卑, termasuk 和气. Apa? Nah, saya membuat perbandingan makna, ya. Perbandingan makna untuk saudara bisa melihat akar kata dari etimologis supaya kita memahami kenapa di dalam bahasa Mandarin itu saya katakan paling dekat dengan bahasa Ibrani, bahasa aslinya. Ya, kita melihat meek di sini itu memiliki fokus makna itu berserah. Jadi bukan cuma lemah lembut, tapi lembutnya itu berserah, tapi bukan seperti orang Muslim di sana yang mengatakan itu udah takdir, apa berbuat, ya udah berserah saja. No, meek di sini bukan yang seperti itu. Tunduk kepada Allah. Jadi ketika dia berserah, tunduk kepada Allah, dia memiliki makna tidak membalas. Ya, kalau Anda mengatakan aku ini memiliki hati yang lemah lembut, berarti Anda dimaki, dihina, dibegoin, ditempeleng. Anda memiliki sebuah hati yang aku tidak mau balas. Kenapa? Karena pembalasan adalah hak Tuhan.
Nah, Anda kalau memiliki karakter demikian, berarti Anda adalah orang yang memiliki jiwa meek yang seperti Musa. Nah, lalu akar etimologis ini adalah dari kata Skandinavia Inggris kuno, ya. Kata yang paling dekat dengan anaf. Jadi dalam bilangan 12 ayat 3 ini bahasa Ibraninya itu anaf. Nah, kemudian kata kedua tadi saya katakan modest. Modest ini memiliki makna tidak menonjolkan diri, tahu diri, tidak show off, tidak suka mamer, tidak selalu menganggap aku ini loh paling jagoan, aku paling hebat. Enggak. Ini karakter Musa, ya. Tahu diri, tidak menonjolkan diri. Akar etimologisnya dari bahasa Latin. Nah, modus di sini bukan seperti bahasa Indonesia. Modus ini dari perubahan kata dari modus ini, ya. Jadi beda. Dan ini berkaitan apa? Modus ini berkaitan dengan kerendahan hati, tapi lebih menekankan batinia. Jadi bukan kerendahan hati seperti yang ditampilkan secara fisik. Permisi, punten gitu ya, orang Sunda gitu ya, jalan bongkok. Terus orang mungkin Korea, Jepang itu sampai memberikan hormat 90 derajat. Bukan itu. Tetapi modus di sini lebih kepada batin. Ketika Anda memiliki modus dalam dirimu, Anda adalah orang yang gak suka menonjolkan diri. Kalau disuruh, diminta dengan senang hati. Ada orang kalau dipuji, aduh kamu hari ini cantik banget. Oh enggak lah, enggak. Padahal dalam hati, lu baru tahu ya, dari dulu gue baru cantik kali gitu. Nah, itu orang yang gak punya modus. Ya. Tapi kalau orang yang punya modus, dia ketika bilang, kamu cantik banget hari ini. Oh ya, thank you ya. Aduh aku senang banget hari ini aku boleh membuat orang lain jadi senang menikmati akan kecantikanku. Anda pede nggak ngomong itu? GR banget loh. Terserah dia mau munak mujinya, terserah. Tapi seorang yang memiliki karakter change her, yang tadi saya katakan di depan, ya, itu dia memiliki meek, memiliki modus, dan terakhir amiable. Amiable di sini maknanya ramah, menyenangkan, mudah didekatin, ya. Dari sebenarnya amiable ini berasal dari bahasa Latin amicabilis, tetapi waktu masuk ke dalam bahasa Inggris dia tidak langsung lewat bentuk amiable dalam bahasa Prancis kuno. Jadi ini sudah terjadi perubahan, ya, dari etimologi yang sebenarnya. Tetapi makna dari amiable ini adalah menekankan kepribadian sosial, bukan spiritual. Jadi artinya apa? Ada orang yang sangat ramah, tapi dia nggak berspiritual, tidak punya kerohanian bagus. Dia kemanapun semua orang senang, karena dia nggak akan pernah mengatakan sesuatu yang jujur, yang benar, yang baik. Pokoknya semua orang dipuji, mau jelas, mau baik, mau nggak baik. Yang penting aku bikin orang merasa nyaman. Itu amiable. Ramah. Hai, gimana, apa kabar? Itu orang amiable. Tapi belum tentu dia tulus. Dia cuma mulutnya saja. Aduh, aku kangen banget. Padahal mati, ya lu lagi, gue males banget gitu ya. Tapi luarnya terlihat ketokannya, wih ramah re, gitu ya. Nah, amiable itu tidak menentukan spiritual. Tapi Alkitab, kita kembali coba, ya, kita perhatikan slide sebelumnya ini ya. Nah, King James tidak memakai amiable, tapi dia memakai meek. Bilangan di dalam terjemahan baru maupun TSI 3.4 itu mengatakan rendah hati lalu lembut, sangat lembut hatinya. Hanya satu poin. Tapi di dalam bahasa asli ketika itu dicatat dengan kata anaf, yaitu mengandung meek
mengandung modest, mengandung amiable. Jadi Musa ini orang yang punya karakter yang wow, kita bilang dahsyat men gitu. Hebat banget ya. Kayaknya mendekati perfect deh. Sempurna banget orang ini gitu ya. Karena dia memiliki cienhe, sudah rendah hati, orang yang tidak suka menonjolkan diri. Kalau rendah hati beda dengan rendah diri lu. Nah, beda. Orang rendah diri itu orang minder. Kalau bilang, ayo kamu nanti tolong bantu saya. Aduh, ojo, aku nggak bisa. Tapi ketika dia duduk di bawah, dia tukang kritik. Nyanyi kayak gini kok elek. Boleh nggak? Loh, giliran disuruh nyanyi, dia nggak mau. Kenapa? Dia takut dikritik. Karena dia suka mengkritik. Orang yang minder itu bukan orang rendah hati, tapi orang yang rendah diri. Nah, ini beda. Ya, nah saudara, saya tidak akan membahas masalah rendah hati atau rendah diri, tapi yang saya mau Anda paham, profil dari Musa ini penting banget. Saya pelajari sampai gini, ya Tuhan, apakah aku punya karakter seperti Musa ya? Begitu sempurna, begitu luar biasa, ya, luar dalam sepertinya, keren, heboh. Mantap gitu ya. Orangnya sudah lembut, tapi punya prinsip. Nah ini yang Tuhan bilang, sangat lembut. Lembut bukan lemah gemulai. Dia tidak pernah mengkasari orang, tapi dia selalu tegas. Kalau you tidak benar, dia akan mengatakan tidak benar. Dan dia tidak akan main poles-polesan. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kalau demikian, pertanyaan kita setelah kita kenal siapa Musa, apa dosanya sehingga Tuhan sampai tidak mengizinkan Musa masuk ke tanah Kanaan? Tadi kan kita sudah baca. Ya. Itu adalah sebuah percakapan yang sangat privilege. Percakapan antara Musa dengan Tuhan, Musa dengan kawannya, dengan temannya, gitu ya. Musa bilang, Tuhan murka gara-gara kalian tuh, ya. Aku jadi nggak bisa masuk ke tanah Kanaan. Seringkali kita juga begitu ya. Kalau sudah ada masalah, lu sih gara-gara lu, ya. Lu yang bikin itu masalah itu. Kalau nggak ada lu, gua happy saja. Kita hampir sulit untuk introspeksi dosa kesalahan kita. Ini manusiawi. Tapi saya kenapa mengangkat Musa? Karena seluruh dunia, bahkan agama Muslim saja mengakui Musa sebagai nabi. Tetapi kita perlu belajar melihat apa yang Tuhan mau kita belajar. Kalau Musa sudah begitu sempurna, karakternya sudah begitu dahsyat, ya, begitu cienhe, begitu anaf, begitu ya. Kenapa kok Tuhan sampai menolak? Padahal dia udah berkorban loh. Dia sering dimarah-marahin juga, dia sabar masih membimbing bangsa Israel. Tapi kenapa ya? Nah, kita mau lihat ya. Untuk kita meneliti lebih jauh, tentu kita harus buka Alkitab kembali. Saya mengajak kita untuk melihat di dalam Keluaran 15 supaya kita back to Bible ya. Jadi tidak ngomong-ngomong sendiri, tapi Keluaran 15 kita lihat dari ayat 22 sampai yang ke-25. Ini adalah awal untuk kita bisa memahami lebih jauh apa yang menjadi masalah gitu ya. Keluaran 15 ayat 22 sampai yang ke-25 saya bacakan bagi saudara sekalian. Musa memimpin orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dan tidak mendapat air. Mereka sampai ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara karena pahit rasanya. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Mara. Lalu bangsa itu bersungut-sungut kepada Musa, katanya, "Apa yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu kepadanya. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah Tuhan memberikan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Di sanalah Tuhan menguji mereka. Nah, jadi di sini dalam bagian ini kita melihat ada kejadian.
ya, pertama kali terjadi kerusuhan, demo besar-besaran, ya, jutaan orang dimarah. Mereka tidak dapat air karena pahit. Loh, ada air nggak? Ada, tapi airnya pahit. Jadi gimana, masa minum kayak minum obat gitu? Nah, Alkitab mencatat saat mereka, istilahnya dikatakan bangsa Israel itu, mereka apa? Apa yang akan kami minum? Ya, bangsa itu bersungut-sungut, ngomel. Ini akan selalu terjadi di dalam kehidupan para pemimpin. Anda tidak mungkin lepas dari sungut-sungut omelan orang yang kau layani. Karena yang kau layani ribuan, loh, Musa bukan ribuan, jutaan. Loh, jutaannya punya berapa juta? 1 juta, 2 juta. Ya, pikiran yang berbeda. Anda ketika melihat saya, Anda melihat, wow, ini hamba Tuhan yang seperti apa? Itu pandangan Anda. Tapi orang lain bilang, enggak, aku punya pandangan yang berbeda. Kita tidak pernah bisa menyukakan setiap orang. Tapi prinsip kita perlu selalu mencari kesukaan Tuhan. Jika engkau ingin menyenangkan semua orang, ya kalau permintaannya tidak membuat engkau berdosa, silakan. Saya jujur, memperjuangkan firman Tuhan ini berpuluh-puluh jam. Saya minta kepada Tuhan karena saya tidak mau memberi yang ecek-ecek kepada jemaat RCC. Tidak ada alasan, kan saya diminta mendadak. No, ketika you mengatakan ready, siap, aku mau, berarti nggak boleh menyalahkan siapapun. Jangan mengatakan, lah habis mendadak mepet jadi ya udah asal-asal aja yang penting ada. No. You berbuat apapun sedang melakukan sebuah responsibility di hadapan Tuhan. Kita bertanggung jawab. Apapun yang kita sampaikan bukan karena permintaan si A atau permintaan si B. Kalau dia meminta harus begini, harus begitu, kita lihat. Kalau permintaan itu memang tidak membuat kita berdosa, kenapa tidak? Why not? Kita harus memberi lebih. Meskipun itu mungkin membuat kita gak bisa tidur semalaman. Ya. Saya sangat bersyukur. Anda lihat, saya sangat semangat kan? Tapi saya jam 4 pagi orang sembahyang, saya belum tidur. Masih di depan laptop. Tapi saya bersyukur. Tuhan ajaib. Ketika hati saya mengatakan, Tuhan, I'm not only love you, but I want do something the best. Not only good for you. Ya. Bukan karena tanggung jawab, bukan karena membutuhkan pujian orang, tapi apapun yang kau kerjakan, lakukan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi jangan sampai ada yang bilang, aduh aku jadi gak enak bikin susah Ibu Mega. Salah. Ketika engkau merasa membuat susah saya, Anda tidak melihat Tuhan dalam hidup saya. Dan ketika saya ingin engkau melakukan sesuatu yang benar dan baik, itu tidak berarti saya menuntut engkau. Dan itu yang kita akan lihat. Bagaimana ketika Tuhan memperlakukan sahabatnya Musa. Tuhan bukan membenci. Tuhan ingin mengatakan sesuatu yang benar. Ya. Jadi pertama kali Musa berseru-seru. Dan Tuhan tidak diam. Tuhan menunjukkan. Tuhan tidak langsung simsalabim. Langsung air pahit jadi manis. Enggak. Tuhan bilang, itu ada sepotong kayu. Dan Tuhan mau Musa yang melemparkan kayu itu ke dalam air. Tuhan bisa menginjili semua orang. Tuhan bisa bawa semua orang masuk surga. Tapi kenapa Tuhan mau engkau dan saya ada di dalam mission, di dalam misi Allah? Apakah engkau memiliki mission day, hati Allah? Saat engkau ada dalam misi, engkau sedang membuat misiku atau misi Allah. Ketika aku melayani, apakah aku melayani untuk Tuhan atau aku melayani untuk popularitas saya? Musa di awal pertama kali luar biasa. Dia berseru, orang pada ngomel, bersungut-sungut. Dia datang kepada Tuhan dan Tuhan memberi dia jalan keluar.
Mari kita lihat selanjutnya. Kedua kali. Ternyata kejadian lagi. Tapi kedua kali ini ternyata lebih parah. Kalau yang pertama kali itu ada di Mara, itu ada air. Hanya airnya pahit. Tapi yang kedua kali itu sama sekali tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Dan bangsa itu sama kembali ngoceh ngomel lagi. Mari kita lihat sebentar ya. Kita buka Alkitabnya. Kita lihat Keluaran 17. Saya bacakan ayat 1, ayat 5 dan 6. Kemudian berangkatlah segenap umat Israel dari padang gurun Sin. Mereka berjalan dari persinggahan ke persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu mereka berkemah di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Langsung kita lihat ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah bersamamu beberapa orang dari antara tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkat yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Di sana aku akan berdiri di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Gunung batu itu harus kau pukul. Dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Jadi kedua kali kembali lagi ada masalah, tidak ada air. Nah, saya tidak baca bahwa bagaimana mereka itu berbantah-bantah sama Musa ya, karena langsung dari ayat 1, ayat 2, 3, 4 itu omelannya bangsa Israel ya, berbantah-bantahan, malah tambah ribut, demo besar-besaran ya. Apa ini ya? Mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami, anak-anak kami dan ternak kami mati kehausan? Wah, ini adalah kuk yang tidak mudah. Seorang pemimpin ketika mau taat kepada panggilan Tuhan tidak mudah, karena seringkali bisa disalahpahami, dimarahi. Kamu pengen kita mati? Kamu suka kalau aku mati? Musa ini gimana ini? Sampai Musa bilang apa? Apa yang akan kulakukan? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Ngeri loh orang kalau udah demo kayak gitu. Tapi kita lihat karakternya Musa. Tadi kita udah belajar. Dia memiliki Mik. Lalu dia memiliki amiable. Dia memiliki modest. Dia adalah orang yang tidak suka menonjolkan diri. Kalau kita dalam posisi Musa gimana? Woi, lu diam ya. Lu pikir gua kepengenan sama lu ya? Lu pikir saya itu siapa? Gua ini lulusan dari Mesir. Saya ini orang pinter. Mungkin kita sudah begitu. Udah lu nggak bayar juga, bayar berapa? Lu kerjanya ngoceh melulu, ngomel aja. Mungkin kita sudah mulai hitung-hitungan, pembukuannya dibuka, ya. Gua cuan apa gua jadi hancur ya, bukan gua untung apa buntung, gitu ya. Kita mulai bisa ngamuk. Kalau orang ngomong baik-baik, ya kita masih baik-baik. Kalau lu kasar terus, ayo, sekarang kita hitung-hitungan. Tapi ternyata Musa enggak. Meski dimaki, diomelin, dikatakai semua, dia tetap saja modest. Tetap saja dia itu meek, lembut hatinya, rendah hati. Saya suka mengatakan bedanya dengan rendah diri apa? Orang rendah diri selalu merasa hebat, tapi sebenarnya tong kosong nyaring bunyinya. Dia sebenarnya nggak pede dengan kapabilitas dia. Tapi kalau orang rendah hati, dia memang punya kemampuan. Dia punya segala kecerdasan. You mau mengatakan dia bego juga dia diam. Kenapa? Wong, lu nggak kenal siapa gue gitu loh. Dia akan tenang karena dia tahu kemuliaan itu milik Tuhan. Kalau aku dianggap bego, nggak apa-apa. Kalau aku dianggap salah, ya itu urusannya Tuhan yang akan membela saya. Nah, jadi di sini kita melihat kedua kali Musa keren, ya. Nah, kita lihat lagi ketiga kali kejadiannya di padang gurun Sin. Nah, ini di bilangan, ini ketinggalan ini kata bilangannya itu ya.
Bilangan pasal 20. Coba kita lihat kitab Bilangan. Ini kayaknya kehapus tadi. Bilangan, kita lihat ya, pasal 20. Mari kita buka bersama-sama supaya lebih mantap ya. Jadi tidak cuma dengar Ibu Mega khotbah saja. Mari kita baca langsung Bilangan 20 ayat ke-7, mulai ayat ke-7 ya sampai 12. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, engkau dan Harun saudaramu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya memberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, lalu ia berkata kepada mereka, dengarlah, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya dan memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Keluarlah air banyak sekali sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, sebab itu kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka. Sekarang ketemu jawabannya. Kenapa Musa sampai tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan? Nah, saudara, ternyata ya kita melihat bahwa ada sesuatu yang Musa lakukan. Saudara, Anda selalu baca Alkitab, Anda selalu merasa aku cinta firman Tuhan. Aku adalah orang yang tidak pernah menyangkal salib Kristus selalu ada dalam hidupku. Tetapi ini yang terjadi. Orang yang baca Alkitab tidak identik dia percaya kepada perkataan Tuhan. Dosa Musa yang pertama adalah tidak percaya kepada firman Allah. Yang kedua, apa yang terjadi? Tidak menghormati kekudusan Tuhan. Holiness adalah sesuatu yang tidak bisa lepas dari karakter Allah. Allah yang suci, Allah yang kudus. Anda kalau tidak mau kudus tapi kudisan, Anda tidak bisa nego dengan Tuhan. Itu satu paket ya. Semua orang boleh merasa dia saleh, semua orang boleh merasa dia kudus. Hanya Tuhan yang tahu engkau sudah kena penyakit menular, sekarang sudah kena kudisan. Orang kena kudis itu tidak berarti dari awal dia kudisan. Karena dia bergaul dengan orang kudisan, lama-lama nemplok penyakitnya. Nah, mari kita lihat lebih dalam. Kita akan perhatikan satu-satu ya. Nah, ini adalah dosa pertama yang tadi kita katakan. Musa tidak percaya kepada firman Tuhan. Tapi saya mau katakan di sini, tolong jangan dibuka langsung semua ya. Saya udah katakan satu-satu. Ya. Tidak percaya bukan tidak percaya seluruhnya. Tapi di sini dosa Anda ketika mendengarkan firman Tuhan, jangan terima yang suka saja, yang cocok di telinga. Kalau yang langsung makjelek di sini, langsung itu pendeta memang kerjanya nyindir tok. Memang kerjanya itu sudah antipati sama saya. Loh, saudara, kalau membaca firman dan mendengar firman, mendengar khotbah dengan sikap hati seperti ini, hati-hati. Musa, dia dengar firman, dengar, tapi tidak sepenuhnya. Musa, dia percaya firman Tuhan, betul dia percaya, tapi tidak sepenuhnya. Buktinya Tuhan bilang, bawa tongkat, dia bawa tongkat. Tuhan bilang, kamu dengan Harun kakakmu kumpulkan jemaat, dia kumpulkan. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan suruh apa? Tuhan bilang,
berantakan. Malah mukul sampai 2 kali. Tuhan tidak suruh dia mukul, Tuhan cuma suruh dia bawa itu tongkat. Tongkat yang pernah kau pukul di sungai Nil. Artinya apa? Tuhan mau katakan, bukan tongkat, itu bukan jimat. Meskipun tongkat itu pernah aku berikan untuk kamu bisa menghadapi para Baal, semua tukang sihir yang ada di Mesir. Tetapi aku menyertaimu. Bukan tongkatnya. Meski aku mau kamu tetap bawa itu tongkat untuk menjadi peringatan bahwa aku pernah melakukan mujizat besar dalam hidupmu lewat tongkat ini. Tapi Tuhan mau Musa masuk lebih dalam lagi untuk bisa mengerti penyertaan Allah. Musa tidak bertumbuh, maka Tuhan mau. Sudah bawa tongkat, Tuhan bilang kumpulkan umat, ya dia kumpulkan. Sudah 2 loh, perintah Tuhan cuma 3. Satu lagi, setelah kumpulkan, kamu ngomong sama jemaatmu itu di depan bangsa Israel. Katakan apa? Kumpul, semua jemaat sudah kumpul, kamu cukup ngomong saja sama bukit batu, keluarkan air. Air itu pasti akan keluar. Lah saudara, 3 perintah Tuhan, 2 sudah diturutin. Sudah bawa tongkat, sudah kumpulkan umat. Lah cuman kurang 1. Ya ilah ibu, manusia itu gak sempurna. Jangan terlalu jelimet. Sempurna itu milik Tuhan. Kata siapa? Matius pasal 5 ayat 48. Kalau tidak setuju, gunting itu Alkitab. Yesus bilang apa? Hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapakku di surga yang sempurna adanya. Hendaklah berarti itu sebuah harapan, sebuah anjuran. Tuhan tahu kita tidak sempurna, tapi Tuhan mau engkau tidak mengatakan, ya gimana dong, namanya juga orang berdosa. Berarti engkau bermain-main dengan kasih karunia Tuhan. Tapi kalau engkau hendaklah, itu berarti sebuah harapan. Kau mau berani mengatakan, I love you Jesus. Tuhan bilang gombalmu, kebanyakan ngomong. Kamu mengasihi aku? Coba. Kayak apa? Nah saudara, ketika saya menemukan poin ini, Musa disuruh ngomong, dia bukan ngomong, malah mukul. Lanjut, kita lihat sebuah pernyataan dari John Calvin. John Calvin adalah seorang reformator yang luar biasa. Dia mengkomentari sikapnya Musa bukan sebagai tindakan iman. Ketika angkat tongkat pukul, lah kan Tuhan suruh aku bawa tongkat. Iya, tapi Tuhan cuma suruh bawa, nggak suruh pukul. Calvin mengatakan tindakan Musa bersumber dari emosi, bukan iman. Tuhan tidak hanya memperhatikan hasil, tapi cara kita taat kepadanya. Hasilnya ada nggak? Ada. Meskipun Musa melawan, suruh ngomong, nggak mau ngomong, tapi pukul sampai 2 kali, bukan 1 kali. Apakah Tuhan permalukan Musa? Enggak. Air dikatakan keluar, bukan seitik-seitik, bukan cuma tetes-tetes. Banyak dikatakan air itu keluar. Kau minta berkat dari Tuhan. Kau pengen melihat mujizat Tuhan. Tuhan sanggup. Tapi belum tentu Tuhan berkenan kepada engkau. Jangan cuma dengar, tapi harus dengarkan firman Tuhan. Berarti kalau dengar, ya cuma dengar lewat. Loh ada suara, ya aku dengar ada suara. Tapi suara apa? Nggak tahu saya. Dengar orang saya nggak budak kok asal punya telinga. Tapi kalau dengarkan, mendengarkan, berarti saya menyimak. Hari ini ketika engkau datang ke rumah Tuhan, engkau menyimak firman Tuhan atau enggak? Kau baca firman itu, kamu simpan firman itu dalam hati atau tidak? Nah, saudara, bukan hanya Calvin. Ternyata Pulpit Commentary adalah sebuah komentari yang sangat terkenal pulpit.
Dia mengatakan keberhasilan rohani ditentukan oleh ketaatan, bukan hanya hasil yang tampak. Artinya air tetap keluar banyak. Musa memukul batu, mungkin dari pengalaman sebelumnya di Keluaran 17 tadi kita sudah baca ya, kedua kali. Tetapi Tuhan menginginkan pertumbuhan dalam ketaatan. Memang pertama kali Tuhan bilang ini kayu kamu buang ke dalamnya, airnya sudah ada, dari pahit jadi manis. Kedua kali nggak ada air belas. Tuhan bilang apa? Pukul bukit batunya, keluar banyak air. Dan inilah yang terjadi. Seringkali kita pakai sesuatu yang kita pikir sudah oke. Musa pukul, ya pengalamannya di Keluaran 17. Tapi Tuhan mau engkau masuk lebih dalam lagi. Ku cinta kau Yesus. Jangan cuman lebih dalam, ternyata mundur saya gitu loh, mandek saya loh. Cuma nyanyi tok, buat apa lebih dalam? Kalau lebih dalam berarti engkau harus mau melakukan sesuatu. Tuhan tidak hanya nuntut hasil. Banyak orang Kristen hari ini hanya hasil. Loh yang penting banyak orang datang. Terserah, Anda mau kursi ini penuh semua? Gampang. Tinggal berdiri di samping, bagi-bagi sembako. Ntar datang kok orang. Tak kasih kupon, bisa ditukar hari Minggu, kumpul semua. Tuhan tidak butuh kehadiran engkau yang mencari Tuhan hanya sekedar physically. Meski kita melihat Tuhan tidak merendahkan kebutuhan fisikmu, makanya Tuhan mencukupkan 5.000 orang yang sudah dengar firman. Tuhan bilang kepada murid-murid, beri mereka makan. Apa Tuhan Yesus bisa? Bisa. Tapi Tuhan mau lakukan sesuatu. You jangan cuma datang pada Tuhan, Tuhan pokoknya aku sudah serah sama Tuhan. Loh, Tuhan bukan pembantu kita, bukan jongos kita. Apakah engkau sudah lakukan? Pulpit Commentary mengatakan keberhasilan rohani ditentukan oleh ketaatan. Kalau engkau tidak taat, sepintar apapun kau khotbah, sehebat apapun engkau menjadi pelayan singer di mana-mana WR, itu hanya sebuah kegiatan rohani. Ingat, Yudas Iskariot juga diutus oleh Tuhan dua-dua. Urapan Tuhan ada padanya? Ada. Saya pernah berpikir, gimana ya nasib orang-orang yang diinjili sama Yudas itu ya? Mereka bertobat kan? Terus Alkitab mencatat di Matius pasal 10, di Lukas apa? Kami melihat setan-setan jatuh dari langit. Itu murid-murid, bukan Yudas saja, murid 70 murid. Ya, boleh kita bilang ini penatua-penatua nih, bukan pendeta, ya, evangelis, bukan. Jemaat yang katanya mau pergi pelayanan, sibuk PI, ternyata bukan PI, tapi PO, ya, bukan pemberita Injil, tapi pemberitaan aku, PA. Aku pergi dengan modus supaya aku bisa ketemu si A yang kesengsem sama aku. Banyak modus terjadi di dalam sebuah kata pelayanan. Hati-hati. Dan mari kita melihat John Arthur, seorang yang luar biasa. John MacArthur ini dia mengucapkan sebuah kalimat begini. Integritas pelayanan ditentukan oleh kesetiaan total kepada perintah Tuhan, bukan prestasi masa lalu. Gak perlu ungkit-ungkit. Dulu ya, 10 tahun yang lalu ya, aku pernah loh hampir mati demi Tuhan di Laut Kolsom. Gak penting itu. Itu dulu kan. Tuhan maunya sekarang. Now and next. Tuhan mau now and future. Bagaimana ke depanmu? Gak usah bicara yang dulu. Makanya Tuhan juga gak mau ungkit-ungkit dosamu yang dulu. Tapi kita sering kali merasa Tuhan tidak ungkit dosaku yang dulu, ya aku tidak perlu maju. Tidak perlu lebih dalam mencintai Tuhan. Tidak perlu saya melakukan dengan lebih baik. John MacArthur, integritas pelayanan. Hari ini apakah engkau masih menemukan orang yang melayani dengan integritas?
Integritas berarti apa yang dia sampaikan itu dia lakukan. Apa yang dia khotbahkan adalah apa yang dia lakukan, dan apa yang dia lakukan itu yang dia khotbahkan. Tapi hari ini kita melihat ada dua versi. Banyak orang bisa ngomong yang manis, kenceng, keren, tapi hidupnya Anda melihat style yang lain lagi. Integritas pelayanan ditentukan bukan oleh baca Alkitab berapa pasal. Kalau cuma baca untuk show off, buat apa? Baca tapi tidak percaya. Kalau kita baca firman Tuhan, berarti kita dengar suara Tuhan, kita dengar firman Tuhan. Kalau Tuhan bicara, jangan kamu yang seleksi. Saya maunya yang 1, 2, tapi yang 3 nggak mau. Ditentukan oleh kesetiaan total kepada perintah Tuhan, bukan kesetiaan yang setengah-setengah. Aku setia kalau aku nggak disakitin. Ngapain aku khotbah? Ngapain aku melayani lagu? Wah, aku sudah dihina kok, aku sudah dibegoin kok. Biarin aja, aku nggak mau. Loh, itu berarti engkau tidak setia sama Tuhan. Engkau setia sama orang yang memujimu, setia sama orang yang satu komplotan dengan kamu, yang mengatakan kamu baik. Kalau kamu setia, mau orang itu meludahimu, menghina engkau setia itu kepada Tuhan. Totality itu berarti seluruh hatimu kau berikan kepada Tuhan. Terserah, Tuhan hakimku, Tuhan yang menilai aku beres atau tidak. Nah, dan terakhir, pemazmur. Di dalam Alkitab saja, pemazmur menyebut kemarahan Musa sebagai kegagalan dalam memimpin dengan sabar. Loh, ini orang yang katanya meek, yang begitu rendah hati, yang sangat lemah lembut, yang tidak ada bandingannya di seluruh dunia. Musa teledor dengan kata-katanya. Ini pemazmur. Mari kita lihat apakah Anda pernah membaca ayat ini ya. Coba kita buka sama-sama. Mazmur 106. Firman Tuhan berkata apa di sini? Ya. Ini luar biasa, bukan hanya pendapat dari para teolog ya, tetapi Alkitab sendiri mencatat. 106 ayat 32 sampai 33. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memberontak melawan rohnya, sehingga Musa sembrono dengan kata-katanya. Ya, terjemahan lain teledor. Ya. Saking sudah gemes gitu loh. Ya. Aku ini kurang baik apa coba? Kamu sudah berkali-kali mau dibunuh sama Tuhan loh. Waktu aku turun dari Gunung Sinai, kalian itu mestinya sudah di bumi hanguskan kok. Tapi aku loh minta sama Tuhan. Loh kok kalian itu loh berkali-kali ku ampuni. Berkali-kali aku mengerti. Berkali-kali aku diam terus. Tapi kok kalian tidak mengerti aku. Nah saudara, sembrononya di mana? Mari kita melihat lanjut. Di dalam dosa yang kedua, Musa tidak hanya tidak percaya sepenuhnya kepada firman Allah, tapi dia juga tidak menghormati kekudusan Tuhan di hadapan seluruh umat Israel. Tidak menghormati kekudusan Tuhan di hadapan seluruh umat Israel. Gak menghormatnya itu di mana? Coba kita lihat. Gak menghormatnya itu di mana ya? Firman Tuhan terjemahan baru TB itu masih memakai kata dengarlah kepadaku. Tetapi di dalam terjemahan yang baru ini sudah kepadakunya itu tidak ada. Jadi dengarlah. Tapi dilanjutkan apa? Nah coba ini ayat 10-nya di dalam Bilangan. Coba saudara buka lagi. Buka Alkitabnya Bilangan supaya saudara kalau perlu dikasih stabilo ya. Anda perhatikan kata-kata yang sangat serius. Ya, 20 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata demikian. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, lalu ia berkata, ia di sini adalah Musa, ya, kepada bangsa Israel itu mereka, dengarlah, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?
Anda menemukan arogannya Musa. Dengarlah, kalau terjemahan lain, dengarlah kepadaku, bukan kepada Tuhan lagi. Dengarnya itu aku ini pemimpinmu. Dan dikatakan apa? Setelah dengarlah, langsung apa? Hai orang-orang durhaka. Saudara, kita tetap manusia. Loh Bu, masa pemimpin gak boleh ngamuk, gak boleh marah? Betul. Tapi engkau mesti sadar diri. Seringkali balok di mata tidak kita lihat, tapi selumbar di mata orang lain kita lihat dengan sangat jelas dan kita korek-korek. Ini yang Tuhan mau. Musa bertumbuh di dalam ketaatan. Kenapa? Tuhan kan suruh dia ngomong sama bukit batu, gak pakai mukul. Loh, jadi yang mestinya apa? Mestinya kata durhaka itu ditujukan ke siapa? Ke Musa. Musa justru adalah orang durhaka. Kamu anak durhaka. Aku sudah begitu mengasihi kamu Musa. Face to face. Begitu dekatnya. Aku sudah menjadikan engkau sahabatku, teman akrabku. Kau melihat aku gak mati. Orang lain cuman pegang gunung Sinai. Mampus. Tuhan tuh kasih privilege-nya udah luar biasa. Tapi kita seringkali kebablas. Merasa aku ini anak berlian, bukan hanya anak emas lagi. Anak berlian. Aku minta apa saja Tuhan kasih. Loh betul. Musa kurang apa mujizat? Jalan di laut kosong. Emang kita bisa menghadapi Firaun 10 tulah? Keren. Tuhan bela, ya, bahkan sampai ketika di Sina sama kakaknya Miriam, Tuhan langsung turun tangan. Miriam langsung jadi kusta. Tuhan bela Musa sampai segitunya loh. Tapi kenapa dikatakan tidak menghormati kekudusan Tuhan di hadapan seluruh umat Israel? Karena Tuhan sudah ngomong, gak mukul. Makanya kalau dengar firman, jangan sambil pegang HP, kan gitu. Yang terdengar cuma sepintas, sepotong. Tuhan bilang, ngomong. Kita, loh, kan kemarin itu pakai mukul. Ya, kalau kemarin 1 kali, kali ini bangsa yang bebal 2 kali. Nah, apakah Tuhan permalukan kita? Enggak. Anda sudah salah, kurang ngajar sama Tuhan. Sudah durhaka. Tuhan gak langsung mampusin kita. Tuhan tetap kasih muka. Saya pernah dengar ada orang begini loh, dia berdoa, ya Tuhan, jangan biarkan aku dipermalukan. Saya kalau dengar doa yang kayak gini tuh agak gimana gitu loh. Kamu itu ya otaknya cuma mikir, jangan permalukan aku, jawab doaku. Loh, kau berapa ribu kali permalukan Tuhan? Hah? Integritas gak ada. Sombongnya tingkat dewa. Merasa paling hebat, merasa saya paling suci. Betul memang. Doktrin yang benar. Sekali selamat tetap selamat. Tuhan selamatkan kita. Tuhan gak pernah main-main. Tapi jangan nyeleneh. Jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan adalah orang yang selalu menjaga kekudusan hidup. Kalau engkau kudisan, tanya pada dirimu sendiri. Apakah Allahmu sudah berubah jadi kudisan? Atau dia Allah yang kudus? Hari ini engkau sudah pakai pakaian yang rapi dan bagus. Datang anakmu yang jatuh di comberan atau cucumu, orang kesayanganmu atau kekasihmu, dia langsung bilang, halo darling, halo mama, papa. Langsung ini udah cemongan muka. Mau langsung peluk Anda yang sebentar mau melayani dengan baju putih yang sudah siap. Anda peluk dia nggak? Anda pasti bilang, wait, ke toilet dulu. Cuci dulu anakku sayang. Bersihkan dirimu. Mama nanti pasti gendong. Oma pasti cium. Opa pasti peluk. Kekasihku, aku mau melayani. Tolong jangan kotori baju putihku. Pergi kau mandi. Itu tidak berarti kita tidak sayang. Hari ini Tuhan bukan tidak mau engkau peluk.
Bukan juga Tuhan tidak mau memelukmu, tapi kita terlalu najis, bahkan sudah jatuh, kita bangga dengan dosa kita. Kita merasa Tuhan gak mungkin hakimi saya, hukum saya pasti masuk surga. Wait, Anda lupa dengan Matius pasal 7. Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, pada akhir zaman nanti akan ada orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Dan Yesus bilang apa di ayat 23? Enyala engkau pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Loh, padahal itu di ayat 22 dibilang apa? Aku melayanimu, mengusir setan, melakukan penyembuhan ilahi, bernubuat. Tuhan bilang aku tidak kenal. Artinya apa? Artinya engkau boleh ada di gereja, engkau boleh melakukan segala kegiatan, aktivitas. Tetapi attitude Anda, yang Tuhan lihat batinmu, apakah ada bukan hanya ability, ya, bukan hanya ability, bukan hanya itu, ya, bukan hanya amiable, tetapi modest. Apakah kita adalah orang yang tidak suka menonjolkan diri? Menonjolkan diri dengan orang yang responsible itu beda, ya. Kalau orang yang selalu mau mamer, nah itu dia nggak punya modesnya. Tapi kalau dia tahu dia punya talenta dan dia bisa menolong, membackup, dia akan lakukan itu untuk siapa? Untuk Tuhan. Nah, saudara, mari kita lihat apakah ini ketika saya mengatakan tidak menghormati kekudusan Tuhan, ini hanya tafsiran Ibu Mega, atau ini adalah sebuah kebenaran yang diakui oleh dunia yang baca Alkitab tentu dengan pimpinan Roh Kudus. Kembali kita melihat sebuah pernyataan dari Calvin. Calvin mengatakan sangat jelas bahwa dosa Musa bukan sekedar tindakan. Aduh kilaf, aduh aku tadi gak terlalu konsen loh Tuhan. Bukan. Tetapi karena ia tidak menghormati Tuhan di depan Israel. Saking sudah terlalu emosi begitu ya. Dia mungkin udah merasa sudah berkali-kali aku kasih, berkali-kali ini. Nah ini, ya kita nanti mau melihat ini. Jadi Calvin bilang karena dia tidak menghormati. Kalau sudah tidak hormati Tuhan, ya sudah. Sekarang kita bilang, bagaimana caranya kita menghormati Tuhan? Apa kita bilang, siap, gerak, hormat, selamat pagi Bapak? Enggak. Bagaimana engkau menghormati Allah yang ada dalam hidupmu? Jangan najiskan hidupmu. Jangan bermain-main dengan dosa. Dosa tidak berarti engkau membunuh, mencuri, berzina, itu baru dosa. Ketika engkau bertingkah seperti Saul, membenarkan diri ketika kepepet, padahal Tuhan mengatakan tunggu Samuel, Saul gak ada telinga. Lah aku kan raja. Samuel ini siapa? Cuman imam Allah. Aku ini loh, gimana ini sudah mau diserang nih sama musuh. Kalau aku belum berdoa gimana? Anda kalau baca, ya karena saya terbatas waktu, saya tidak bisa ajak saudara melihat bagian itu. Sepertinya sepintas lalu Saul itu keren banget loh, rohani banget. Aku belum berdoa. Bagaimana nanti kalau diserang sama musuh? Wih, jadi aku kalau mau berperang mesti berdoa dulu. Tuhan mengatakan, you adalah surat terbuka. Doa itu bukan cuma di RCC. Doa bukan cuma di menara doa. Doa bukan pada saat engkau mengangkat tangan mengatakan, oh Jesus, I love you. No. Doa adalah nafas hidupmu. Bagaimana engkau terus menikmati kebersamaan bersama Allah. Saat engkau membaca, saat engkau masak, saat engkau menyetir, saat engkau mau berbuat sesuatu, selalu engkau merasakan Tuhan ada bersama. Kita melihat selain Calvin, ada siapa yang memberi komentar tentang kekurang ajarannya Musa? Ya, Spurgeon adalah seorang teolog yang sangat terkenal. Dia bilang apa? Pemukulan 2 kali dan ungkapan hai orang-orang durhaka dari Musa merupakan tindakan simbolik bahwa rohaniawan kadang kembali pada daging dan bukan pada iman. Pemimpin rohani perlu berjaga-jaga dalam perkataan dan sikap. Jangan mengandalkan pengalaman rohani masa lalu.
Aku ini adalah orang yang diurapi. Aku pernah melihat Tuhan turun tingkap langit ke-7 terbuka atau apalah istilahnya. Anda mau punya pengalaman seperti apa? Tuhan ingin ketika kau dengar firman, taat total. Nggak cuman sebagian-sebagian. Nggak usah bicara pengalaman hidupmu. Karena pengalaman itu bukan kebenaran. Tuhan memperlakukan engkau dan saya unik. Apa yang aku alami belum tentu engkau akan alami. Apa yang kau alami belum tentu menjadi bagian saya. Tuhan nge-treat kita, memperlakukan kita, servis kita dengan karakternya kita. Apakah Tuhan usir Yudas? Udah ya, kamu gak usah ikut-ikut saya lagi. Enggak, padahal Tuhan udah tahu dia pencuri. Tahu. Kita mau bilang, Yudas ada di antara 12 rasul. Sekali selamat datang selamat. Loh, Tuhan gak ngusir Yudas. Yudas yang menghancurkan dirinya dengan kedagingan dia. Meskipun pada akhirnya dia nyesel, dia buang semua itu uang, dia tetap tidak mau datang kepada Tuhan. Dia gengsinya terlalu gede. Mungkin dia punya pikiran kali, gak apa-apa gue bunuh diri juga pasti masuk surga kali ya. Gak ada. Yesus bilang, bagaimana membedakan nabi palsu dan nabi asli? Hamba Allah yang benar dengan yang tidak, hanya satu. Matius pasal 7, Yesus bilang apa? Dari buahnya. Gak usah, bukan dari khotbahnya. Kalau khotbah mah sekarang mah pinteran AI kali. Gak usah. Tapi dari buah hidupmu. Apakah engkau mencintai kesucian? Mengasihi ini semua lebih daripadaku? Tuhan tanya sama Petrus. Ikan-ikan ini yang bisa membuat engkau sejahtera, engkau mencintai aku seperti apa? Mencintai Tuhan bukan cuma duduk lalu kemudian ku masuk ruang Maha Kudus. Enggak. Hidupmu ini harus kudus karena di dalam dirimu ada Kristus yang sudah engkau undang tinggal di dalam hatimu. Jangan jadi kudisan. Jangan mulutnya haleluya keluar melakukan hal-hal yang menjijikkan di mata Tuhan. Mungkin orang tidak tahu, tapi Tuhan melihat. Modus itu sesuatu yang berkaitan dengan batinnya, batinmu, hatimu. Saat kau dengar firman, responmu seperti apa? Saya mungkin bisa salah baca, tapi Tuhan tidak pernah salah mengenal engkau. Spurgeon menekankan rohaniawan kadang kembali kepada daging. Orang sehebat Musa bisa jatuh dalam kedagingan, bukan lagi iman. Awal, pertama, kedua dia pimpin dengan iman. Ketiga kali dia melakukan dengan cara dia. Makanya perlu berjaga-jaga dalam perkataan dan sikap. Matthew Henry melengkapi penjelasan tentang tidak menghormati kekudusan Tuhan. Matthew Henry mengatakan apa? Musa mengucapkan kata-kata yang keras dan bernada marah, yaitu hai orang-orang durhaka, itu menunjukkan kesabarannya telah hilang. Jadi bukan Ibu Mega yang bilang Musa itu jadi nggak sabar lagi. No. Terlalu banyak orang Kristen di dunia yang takut akan Tuhan, yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Mereka mempelajari Alkitab dan sadar rohaniawan tidak kebal dosa. Ketika engkau merasa terlalu hebat, itu sudah berdosa. Mari kita lihat. Nah, apa yang Tuhan maksudkan dengan kata cukup kalau begitu kepada Musa saat dia menyampaikan permohonan doanya agar diizinkan masuk ke tanah Kanaan? Cukup di sini itu gimana? Apakah benar Tuhan itu marah besar dengan Musa atau gimana? Mari kita melihat dalam teks Ibrani. Ya, kita akan melihat kata cukup di dalam teks Ibrani diterjemahkan sebagai raflah. Ya, raf itu besar, banyak, luber. Ini berdasarkan penulisan dari, kalau saudara buka Strong ya, buku Strong di halaman 7227, saudara akan menemukan ya. Raflah, lah di situ adalah bagimu. Makanya tadi di awal saya katakan
Cukup, kata cukup ini tidak ada di bagian Alkitab yang lain. Karena ini adalah sebuah pernyataan Tuhan kepada Musa yang sangat personal, secara pribadi, ya. Raf di sini adalah cukup. Jadi secara hurufiah sebenarnya artinya adalah sudah cukup bagimu atau cukuplah itu bagimu. Ini adalah bentuk ekspresi tegas dan final. Dalam beberapa konteks lain digunakan untuk menghentikan permohonan atau diskusi lebih lanjut. Kita katakan sudah cukup ya, besok kita lanjut lagi. Tapi dalam hal ini, kata cukup ini Tuhan tidak bicara di depan umum. Meski Musa mempermalukan Tuhan di depan umum. Musa tidak menghormati kekudusan Tuhan di depan umum, di seluruh umat Israel. Tapi Tuhan datang secara pribadi kepada Musa. Saat Musa mengatakan, "Bu, aku dikasih masuk ke tanah Kanaan." Tuhan bilang, "Apa? Cukup. Jangan bicara itu lagi." Sebenarnya hal ini sangat penting, terutama untuk para pemimpin. Saya tuh berpikir, kau diberi banyak, dituntut banyak. Makin engkau tahu firman Tuhan, Tuhan akan mengatakan cukup. Kalau orang yang belum percaya sama Tuhan, Tuhan akan bicara dan Tuhan akan kasih kesempatan. Tapi kalau engkau merasa saya sudah sangat dekat sama Tuhan, cukup, kasih karuniaku, selesai. Makna secara umum, ungkapan kata cukup artinya hentikan, enough, jangan lanjutkan, dan sering dengan nada otoritatif. Jadi ketika Tuhan berkata raflah, itu tidak sekedar berkata cukup sebagai seruan, cukup, besok kita lanjut ya, bukan. Tapi ini langsung mengarahkan perintah itu kepada Musa secara pribadi. Pengertian lain dari kata banyak, ya, raf itu kan banyak tadi, luber ya, adalah melampaui. Melampaui di sini berarti tidak sesuai dengan sasaran Tuhan. Biarpun kesalahan hanya dilakukan satu kali, tetapi kalau sudah tidak sesuai, ya cukup. Udah selesai, cukup. Tidak perlu dibahas lagi. Seperti yang terjadi di Taman Eden. Apakah ada tayangan ulang film? Sekali jatuh, Tuhan bilang jangan makan. Sekali makan mati, ya sudah cukup, selesai. Anda mau nangis seperti apa? Ya sudah, cukup. Bukan berarti Tuhan tidak ampuni. Kisah Esau sama. Tidak menghargai hak kesulungan. Cuman jual, ya Allah. Apa sih kita bilangnya Pak? Kan waktu itu Esau mungkin kurang rohani. Dia itu belum tahu loh pentingnya hak kesulungan. Enggak. Kalau Tuhan sudah sampaikan firman, cukup, selesai. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Saul sama. Tuhan memilih dia. Awalnya ketika dipilih, Alkitab catat sampai jongkok dia. Sampai dia begitu rendah hatinya. Ketika ada orang maki-maki dia, saudara, saya nggak ada waktu untuk mengajak saudara lihat bagian itu. Alkitab catat apa? Saul pura-pura tuli. Dikata-katai, dia diam. Ini karakter orang yang memiliki chenher. Orang yang lembut hatinya, yang rendah hati, yang ramah, yang tahu bahwa hidup dia itu ada dalam Tuhan. Itu saja bisa terpeleset dan jatuh. Nah, sekarang mari kita selesaikan. Pembelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah Musa ini? Kita sudah belajar secara etimologi dari berbagai pendapat teolog tentang dosanya Musa. Kenapa Tuhan sampai ngomong cukup, makna cukup dan sebagainya. Pertama, kita belajar apa? Ketika emosi menguasai hidup. Bukan firman Tuhan menguasai hidup, tapi emosi menguasai hidup. Maka yang terjadi, Anda akan seperti Musa. Musa marah dan menyebut umat Israel sebagai orang durhaka saat memukul batu. Itu emosinya sudah menguasai hidupnya. Sproul, ya, R.C. Sproul dalam bukunya The Holiness of God
sangat menekankan bahwa pelanggaran Musa bukan sekedar soal emosinya. Bukan cuman emosi sesaat, aduh kita itu kan manusia masih lemah ya, duniawi ya, bukan. Tetapi tentang penghinaan terhadap kekudusan Allah. Jadi ini dosa yang menodai kekudusan Allah, bukan hanya perbuatan manusia biasa. Musa bahkan mengalihkan kemuliaan Tuhan kepada dirinya sendiri. Apakah kami harus memberikan kalian air? Mengeluarkan air dari bukit batu ini? Wow, sudah hebat ya sekarang, sudah berani mengatakan aku yang bisa kasih air. Jika Tuhan memakai engkau untuk pekerjaan Tuhan, jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Hati-hati. Musa sekali merasa dia berjasa, Tuhan bukan membuang, tapi ada hal yang kau akan mengalami kerugian besar. Musa mestinya tetap bisa masuk ke tanah Kanaan sebagai pemimpin yang hebat. Tuhan mengatakan sorry, sudah cukup ya, cukup, nggak usah ngomong lagi. Kamu cukup lihat dari jauh, kamu tidak perlu jadi pemimpin lagi. Lu Tuhan, gak ada kan second chance, third chance? No way. Kenapa? Sekali engkau berani mencuri kemuliaan Tuhan, sekali engkau berani melangkahi kesucian Allah, itu adalah penghinaan terhadap Tuhan. Penghinaan di hadapan umat. Orang akan belajar menghina Allah ketika engkau adalah seorang pemimpin, mengakui sebagai pemimpin, ya. Entah itu pemimpin sebagai kepala keluarga, pemimpin dalam organisasi di kantormu sebagai direktur, sebagai pimpinan. Apapun yang kau perbuat seperti untuk Tuhan. Kamu adalah surat terbuka. Kamu harus menjadi wakil Tuhan. Sekali melanggar, bukan Tuhan tidak ada pengampunan, tapi ada bagian yang Tuhan tidak akan bisa percayakan lagi. Jangan sampai Tuhan mencabut apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Sproul ini dalam bukunya The Holiness of God ini, dia mengatakan kemarahan manusia itu seringkali muncul justru dari sikap egois dan dominasi diri sendiri. Karena gila hormat, pengen dihormati, akhirnya bukan engkau menghina anakmu, suamimu, atau istrimu, atau jemaatmu, atau pendetamu, kau kata-katai, kau maki-maki. Kau sedang menghina pekerjaan Tuhan, kesucian Allah yang ada dalam dirinya. Yang mestinya mengatakan, hai orang-orang durhaka, itu Tuhan, bukan Musa. You dan saya tidak dipanggil menjadi hakim yang menghakimi sesama. Tetapi kita dipanggil untuk memberitahu, meluruskan, menegur di dalam kasih dan lemah lembut. Yeskil pasal 3 mengatakan kalau kau sudah memberitahu dan orang benar itu yang jatuh dalam dosa, dia tetap merasa kebenaranku bisa menembus saya, aku akan hukum dia, tapi kau terlepas daripadanya. Orang yang jahat ketika aku mengatakan dia akan mati, lalu ketika engkau mengingatkan dia, dia bertobat, maka dia akan selamat. Tuhan tidak pernah mencatat berapa banyak jasa dan kebaikan yang engkau sudah lakukan. Tapi ketika kita dengar firman Tuhan siang hari ini, tinggalkan sikap egois kita. Jangan sampai emosi menguasai hidup Anda dan saya. Kedua, apa yang kita belajar? Ketika logika melampaui iman. Boleh pintar, ya. Saya bersyukur Tuhan kasih saya kesempatan, saya ingin terus belajar. Tapi kalau sudah menjadi doktor, nggak usah keblinger. Doktor teologi masih harus belajar dan terus belajar. Tapi tidak berarti semua hasil pembelajaran saya tuangkan kepada Anda. Ya Anda jam 3 nggak pulang. Logika jangan sampai melampaui iman. Artinya apa? Saudara, kondisi Musa itu ketika dengan memukul batu, Musa menempatkan akal dan tindakan manusia di atas firman Tuhan. Menunjuk pada ketidakpercayaan.
Ia menambahkan usaha manusia pada perintah Tuhan. Masa cuma dengan percaya masuk surga sih? Kayaknya aku harus berbuat baik sedikit. Ada orang bilang, gak usah. Makanya jadi kurang ajar. Gak usah berbuat baik, kita tetap masuk surga kok. Makanya, bunuh orang juga nanti saya masuk surga. Mau berzina, mau hajar istri. Nah itu makanya ada di video-video itu ya. Mau tendang anak, mau siksa anak-anaknya dimasukkan ke kloset, tetap masuk surga. Kan sekali selamat tetap selamat. Saudara, jangan-jangan kau merasa selamat, tapi Tuhan mengatakan, enyalah engkau pembuat kejahatan, aku gak kenal kamu. Mulut kita bilang aku percaya kepada Yesus. Kepercayaan yang model apa? Musa yang begitu keren, sudah face to face, dia masih bisa jatuh terpleset, tidak percaya. Kenapa nggak percaya, saudara? Nah ini Piper, ya, John Piper adalah seorang yang luar biasa, menulis banyak buku. Dia mengidentifikasi perbuatan Musa sebagai bentuk ketidakpercayaan. Jadi Musa ketika pukul itu bukit batu bukan karena kehilangan kesabaran. Menurut dia ini adalah masalah dia nggak percaya sama Tuhan. Ya kalau dari tadi kita belajar, Matthew Henry mengatakan itu dia kehilangan kesabaran. Kalau Piper mengatakan itu bukan hanya dia sebagai perbuatan manusia biasa, tapi ini adalah masalahnya dia tidak percaya. Mosok sih? Dia meragukan kuasa firman Tuhan. Musa lebih mengandalkan akal dan kebutuhan untuk melakukan sesuatu daripada percaya sepenuhnya pada firman Tuhan. John Piper menjelaskan bahwa all sin comes from unbelief in the promises of God. Semua dosa itu awal cikal bakalnya mulai dari ketidakpercayaan terhadap apa? Janji-janji Allah. Engkau tidak yakin, ya. Dalam bukunya yang sangat terkenal, John Piper menulis ya, Battling Unbelief and Future Grace. Piper berpendapat bahwa segala dosa pada dasarnya berasal dari ketidakpercayaan pada janji Allah. Artinya apa? Ketidakpercayaan bukan sekedar keraguan pasif. Aduh, aku bingung nih gimana ya, mesti ke kanan ke kiri. Bukan. Unbelief itu memiliki arti sebuah penolakan aktif untuk percaya bahwa Allah cukup, Allah benar, dan Allah setia. Dalam konteks itu dosa Musa adalah contoh konkret dari unbelief. Ia tidak percaya bahwa hanya dengan berkata kepada batu Tuhan bisa mengalirkan air. Aduh, itu kan karya Tuhan ya. Waktu penciptaan Tuhan bicara, jadilah terang, terang jadi. Jadilah matahari, matahari jadi. Lah, itu kan Tuhan. Aku ini kan belum Tuhan. Jangan menyalahkan kenapa Tuhan pakai si A tidak pakai engkau. Kenapa Tuhan pakai si B, Tuhan tidak pakai engkau. Karena engkau unbelief, engkau tidak pernah percaya sesuatu mungkin terlalu rohani. Aduh, kalau nilai 10 itu milik Tuhan, aku mah 8 aja, ya. Kan saya nggak sempurna. Tuhan mau membuat engkau jadi sempurna, jadi idolnya Tuhan aja nggak bisa, karena engkau tidak percaya. Tuhan mau ubah orang lain, Tuhan bilang, you saja nggak bisa diubah kok. Dengar firman bolak-balik kayak kue bantat, nggak pernah bisa diubah. Ya memang sudah begini, wis karakter yang udah begini. Unbelief. Musa bawa tongkat, Musa kumpulkan umat, tapi Musa tidak percaya. Masa cuma ngomong air keluar? Wah, ini naik level nih. Saya sekarang nggak usah pakai tongkat, cuma ngomong. Coba kalau Musa mau percaya akan firman Tuhan, dia akan di-upgrade lebih tinggi. Masuklah di dalam ketaatan sepenuhnya, bukan sebagian. Apa yang kita lihat di bagian ketiga, saudara? Ketika relasi menjadi andalan. Bukan hanya emosi, ketika emosi menguasai hidup, ketika aku nggak emosi kok bu orangnya.
Ketika apa? Akal saya, rasio saya menguasai iman, logika saya, enggak, saya mau orangnya beriman, enggak pernah saya itu berlogika, enggak mau percaya sama Tuhan. Tapi ini yang sering kali terjadi dalam tingkat para pemimpin dan orang-orang yang sering mengalami mujizat Tuhan. Apalagi notabene yang bilang, aku sering dengar suara Tuhan, atau suara Tuhan apa suara hantu, nggak ngerti saya juga. Kalau kamu sering dengar suara Tuhan, karakter hidupmu sedikit bergeser, kamu akan merasa nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Ketika relasi menjadi andalan, inilah satu kegagalan Musa yang mengerikan. Musa yakin hubungannya dengan Tuhan cukup dekat, bahkan Tuhan selalu membelanya. Lagi pula ia memiliki integritas dan karakter yang seperti Tuhan inginkan, sehingga tidak sadar pentingnya ketaatan yang murni dan selalu berwaspada. Anda dan saya boleh sangat berintegritas, sangat dekat, selalu dengar suara Tuhan, tapi yang Tuhan mau bukan kamu mamer, sombong, merasa diri hebat. Hubunganmu yang dekat dengan Tuhan, Tuhan tidak kenal yang namanya kolusi. Gak ada KKN. Biar dekat seperti apa, doa sehari 7 kali, terserah. Musa lihat Tuhan langsung. Oleh sebab itu, Keluaran 32 kita lihat. Tuhan mengatakan, oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Wow, ini siapa yang ngomong? Tuhan bicara sama siapa? Sama Musa. Aku ada janji Tuhan. Tuhan janji, aku akan jadi bangsa yang besar. Mereka itu semua pecundang, semua bangsa yang bebal. Mereka tegak-teguk. Tuhan aja ngomong langsung kok sama saya. Oke, Tuhan ngomong langsung. Tapi you jangan sampai mencuri kemuliaan Tuhan. Takut akan Tuhan di dalam Amsal pasal 13 dimulai dengan membenci kejahatan. Aku benci kesombongan, aku benci kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Ini yang harus menjadi hati-hati. Ayat selanjutnya yang membuat Musa menjadi makin mantap dengan relasinya dengan Tuhan yang face to face. Bilangan 12 ayat 7 dan 8. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Keren banget. Kalau kita dihina orang, langsung Tuhan turun tangan. Tuhan menegur musuh kita. Hati-hati. Karena ini adalah jebakan Batman. Iblis akan masuk ketika Tuhan memuji engkau. Tuhan muji Musa. Kenapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Loh, Tuhan bela loh. Musa ini gak boleh disentuh. Gak boleh disentuh orang lain. Tapi kalau berani tidak hormat kepada kemuliaan, kekudusan Tuhan. Ya, ada orang Kristen yang kalau sama Tuhan itu kurang ajar. Sangat kurang ajar. Makanya seperti ada anak. Alah itu kan papa. Biarin aja kalau ngomong. Nih kalau duduk di meja, kakinya diangkat, papanya duduk situ. Itu kurang ajar. Gak apa-apa, papa orangnya mah baik amat kok. Kalau ngomong, hey bro, hey babe, lu tuh gak ada hormatnya sama Tuhan. Tuhan itu bapakmu. Hormati dia, bukan hanya dengan sikap. Makanya kita kalau datang ke rumah Tuhan, kenapa? Kenapa saya berpakaian seperti ini? Saya belajar untuk menghormati Allahku. Saya tahu ini hanya style. Mungkin kalau saya di Papua, saya akan pakai baju Papua mungkin, atau apa. Tapi intinya bukan tampilan luar, tapi apakah engkau menghormati Tuhan? Kalau engkau bilang Tuhan kudus, berhenti berbuat dosa. Jangan bermain-main. Biar cuman bohong-bohong kecil, nipu-nipu, ya, munak-munak. Gak usah munafik. Kalau memang jelek ya jelek, jujur Tuhan. Tapi jangan bilang, ya memang gue udah jelek, malah bangga dengan dosanya. Nah itu bukan itu, ya. Maka kita melihat ayat yang selanjutnya yang membuat Musa sampai keblinger itu loh.
Ya, Ulangan 3 ayat 24. Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hambamu ini kebesaranmu dan tanganmu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti engkau. Musa mengatakan engkau sudah mulai memperlihatkan kepada hambamu. Rasanya privilege-nya, kelasnya beda, naik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Herman Bavinck, seorang teolog yang luar biasa, dia menekankan bahaya kebanggaan rohani. Bavinck memperingatkan orang-orang yang sangat mendalami teologi. Jujur, itulah yang membuat saya harus selalu berwaspada. Makin tinggi gelar, engkau sekolah buat apa? Buat dapat gaji? Hah? Kau sekolah buat apa? Biar keren-keren. Dokter nih ya, dokter. Dokter di mata Tuhan gak ada artinya kalau tidak tahu menaruh hormat kepada Tuhan. Bavinck memperingatkan orang-orang yang sangat mendalami teologi dan hidup dalam aktivitas rohani tetap rentan, gak kebal dosa, tetap rentan terhadap apa? Kesombongan rohani. Kesombongan rohani itu gak usah berzina. Aku lo gak berzina, aku gak berselingkuh, aku gak mencuri, aku gak menipu, aku gak membunuh orang. Betul. Tapi kau justru sombong dengan rohanimu. Itu adalah celah untuk kau akan hancur. Bavinck mengatakan iman dan karakter saleh tidak menjamin ketaatan mutlak. Jadi kamu punya iman besar, silakan. Karaktermu saleh, monggo. Tapi itu tidak menjamin ketaatan mutlak. Yang menunjukkan bahwa Musa meski bersekutu dengan Tuhan tetap bisa bersikap tinggi hati dan melanggar kekudusan Tuhan. Itu bukan kata si A si B, tercatat langsung di Alkitab. Tuhan mengatakan karena engkau tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku. Bavinck menegaskan bahwa kekayaan teologis tidak menjamin kerendahan hati. Kau boleh baca berapa puluh buku dan menghafal semua nama-nama teolog dengan segala pendapat-pendapatnya. Tapi apakah engkau mendengar teolog di atas segala teolog? Allah yang berfirman melalui Alkitab. Pada akhirnya, ini perkataan Tuhan Yesus di Taman Getsemani untuk para hamba Tuhan, untuk setiap orang Kristen. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Pada akhirnya kesimpulan yang saya berikan ada 3 di sini. Pertama, sekuat dan sesaleh apapun kondisi kerohanian seseorang, tetap bisa jatuh jika tidak waspada dalam mengendalikan emosinya. Kemarahan yang tidak terkendali dapat mencemarkan kekudusan Allah dan membangkitkan murka Allah. Sekalipun kau benar, tetap minta anugerah Tuhan. Karena 1 Petrus pasal 5 mengatakan, aku menentang orang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang congkak tidak berarti dia berdosa, justru karena benar. Seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Pemungut cukai tepuk-tepuk dada, aku orang jelek. Orang Farisi, aku gak seperti dia. Aku puasa seminggu 2 kali, aku begini, aku begitu. Tuhan tidak berkenan. Kedua, kesimpulannya apa? Ketika kita mendahulukan logika manusia di atas iman, kita pasti hanya hitungan waktu, cepat atau lambat, pasti akan jatuh ke dalam dosa ketidaktaatan dan unbelief. Ada orang bilang, aku gak nuntut mujizat, hidupku sudah mujizat. Betul, karena kau tidak pernah percaya bahwa Allah sanggup berbuat. Karena mujizat itu bukan sakit kanker stadium 4 sembuh. Mujizat itu adalah ketika engkau bisa mempercayakan dirimu kepada Allah seperti seorang bayi. Yang Tuhan ngomong apa? Ya aku yakin, Tuhan aku percaya apapun yang engkau berikan. Aku percaya. Dan itu tidak mudah. Apalagi kalau orang yang sudah selalu otaknya selalu pokoknya merasa akunya hebat, orang yang berlogika, akan sulit sekali untuk dia belajar beriman.
dan dia mungkin saja suatu waktu akan jatuh seperti Musa. Dosa ketidaktaatan dan dosa unbelief, dosa tidak percaya kepada Tuhan. Ketiga terakhir, kedekatan relasional dengan Tuhan tidak boleh menggantikan kewaspadaan dan ketaatan penuh pada firman Allah. Sedekat apapun engkau bersama Tuhan, engkau bisa dengar suara Tuhan seperti apa, engkau merasakan hebatnya Tuhan seperti apa, tetap kedekatan relasional tidak boleh menggantikan kewaspadaan, karena Tuhan bilang berjaga-jagalah dan berwaspadalah, berdoalah. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Taat penuh pada firman Tuhan bukan hal yang mudah. Taat setengah-setengah iya, taat sebagian bisa. Taat penuh itu membutuhkan anugerah Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa.